Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan memandu atau membuat video tutorial dari cara pengoperasian dashboard instrumen pengaduan bencana banjir Kabupaten Kendal. Di sini menunjukkan chart-chart atau diagram-diagram dari hasil uh, pengaduan oleh masyarakat yang diisi menggunakan RT Survey 123. Nah, dari hasil-hasil tersebut terdapatlah chart-chart ini dari hasil pengaduan mereka. Dan data yang masuk sini sudah ada 8. Di sini ada informasi mengenai tanggal kejadian banjir, kapan saja. Rata-rata responden menjawab pada tahun 2019 di bulan Januari, di bulan Januari juga pada tanggal 20, dan bulan 5 dan juga bulan 4 tahun 2020. Di sini juga ada kerugian apa saja yang mereka rasakan saat terjadi bencana banjir. Dan di sini masyarakat atau responden yang jawab itu menjawab bahwa yang mereka rasakan itu yang paling dirasakan itu berarti ya, hanya ada satu saja, karena dampak yang paling mereka rasakan saja berarti kan hanya satu saja. Untuk bukan itu menjawab bangunan menjadi rusak, ada yang menjawab kehilangan harta benda, tapi hanya satu saja. Di sini ada kerusakan dalam pertanian, di situ ada 2 responden yang menjawab. Di sini juga ada penurunan pendapatan, ada 2 responden yang menjawab. Di sini timbul wabah penyakit, ada 1 responden yang menjawab. Di sini juga ada diagram atau chart, diagram pie dari waktu kejadian bencana banjir. 50% dari responden menjawab bahwa bencana banjir terjadi pada dini hari, dan sisanya 25% dan 20% terjadi pada sore hari dan pagi hari. Dan untuk durasinya sendiri, kalau responden menjawab bahwa paling banyak itu durasinya bencana banjir ini berlangsung selama 3 jam. Ada yang 2 jam, ada yang 5 jam, dan ada yang 4 jam. Di sini juga menunjukkan chart dari kapasitas bencana dari masyarakat sendiri, apakah mereka paham bagaimana upaya mitigasinya. Di sini ada cat menunjukkan bahwa langkah apa saja yang mereka lakukan sebelum terjadi bencana banjir. Jadi saat misalnya terjadi hujan, kebanyakan atau rata-rata responden menjawab bahwa mereka tidak melakukan apapun saat terjadi hujan deras. Dan 2 responden lainnya menjawab bahwa mereka pada saat sebelum terjadi bencana banjir, mereka menjawab bahwa mereka bersiaga melakukan evakuasi karena mereka mungkin biasanya berada di wilayah rawan banjir, biasanya misalnya setiap tahun atau setiap semester mereka mengalami bencana banjir, jadi mereka sudah mengetahui ancang-ancang siap siaga melakukan evakuasi. Di sini ada langkah yang dilakukan saat terjadi bencana banjir. Di sini mayoritas menjawab bahwa mereka berdiam diri saja di rumah ketika bencana banjir terjadi. Dan di sini juga ada yang menjawab bahwa mereka mematikan harta benda dahulu, dan di sini menjawab bahwa mereka mengevakuasi dan hanya menyaksikan banjir saja bahkan. Dan di sini juga kita bisa mengetahui bahwa mereka masih belum paham bagaimana upaya mitigasi dari bencana banjir untuk meminimalisir kerugian atau bahkan korban dari bencana banjir, karena mayoritas sendiri masih banyak yang menjawab hanya menyaksikan dan berdiam diri saja di rumah. Ini adalah bentuk bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak menyiapkan diri bagaimana cara menyelamatkan diri seperti itu. Di sini juga ada bagaimana peran pemerintah, dan mayoritas menjawab bahwa pemerintah daerah mengirimkan bantuan pada saat terjadi banjir. Dan di sini ada 3 responden menjawab bahwa pemerintah daerah tidak melakukan mengirimkan bantuan seperti itu. Jadi dari hasil ini kita bisa tahu bahwa responden mana saja yang atau titik mana saja nih yang pemerintah daerah masih belum mengirimkan bantuan. Kita bisa mengetahui ini dengan mengklik instrumen pengaduan ini, dan kita bisa tahu bahwa pemerintah daerah
melakukannya itu tidak pernah melakukan apa-apa. Berarti di sini ketika terjadi banjir, pemerintah daerah tidak melakukan atau mengirimkan bantuan. Dan untuk layarnya sendiri di sini kita bisa menggunakan layer dari tingkat banjirnya itu. Misal tadi respondennya itu tersebar rata-rata di wilayah yang terdampak banjir pertanian. Di sini ada 3 responden menjawab mereka berada di wilayah dengan tingkat banjir di lahan pertanian atau lahan padi sawah itu berada di zona merah atau kerawan tinggi. Di sini juga untuk mengetahui lagi tinggal mengklik widget ini saja. Dan di sini juga bisa tahu details dari setiap desanya. Misal kita lokasinya di desa Tanjung Mojo. Di sini jika diklik akan menampilkan informasi atau keterangan mengenai nama desanya, jumlah penduduknya, jumlah kepala keluarga, jumlah petani khususnya, luas wilayah dan kekuatan penduduk. Nah, di sini bisa ketahui bahwa jumlah petani di sini itu ada 1.375 jiwa. Sementara untuk lahan pertanian sendiri, semuanya itu masuk dalam kategori tingkat banjir yang tinggi, tingkat banjir kerawanan yang tinggi itu. Jadi di sini pemerintah harus segera melakukan upaya bagaimana cara mengatasi bencana banjir di sini, seperti melakukan atau membuat irigasi yang langsung menuju ke laut, atau bagaimana itu tanggung jawab dari pemerintah atau peran pemerintah sendiri untuk mengatasi bencana ini. Kemudian juga kita bisa mengganti basementnya, karena jika tidak ingin melihat basement warna hitam karena informasinya sangat minim, kita bisa menggunakan basement dari OpenStreetMap. Nah, di sini kita bisa tahu ada sini ada jalan tol, sini ada jalan arteri, sini ada jalan sekunder misalnya. Dan misalnya kita mau aplikasi satelit, kita tinggal pilih satelit imagery, atau misalnya mau menambahkan labelnya, tinggal pilih ini. Dan misalnya kita ingin mencari lokasi dari desa mana, kita misalnya kita mau ke desa Gempol Sewu, karena kita nggak tahu nih desa Gempol Sewu di mana. Jadi kita tinggal klik widget fitur ini dan kita bisa tahu, oh ini ternyata Gempol Sewu itu di sini. Kita tinggal klik untuk mengetahui informasinya. Oh ya, di sini juga layar-layar ada banyak ya. Di sini ada layar tentang ketinggian tempat, bagaimana, dan ternyata di Kendal bagian utara ini khususnya hampir semuanya berada di wilayah dengan ketinggian yang di bawah 12,5 meter di atas permukaan laut. Dan untuk wilayah di utaranya mayoritas berada di ketinggian lebih dari 100 meter. Untuk menampilkan layar lereng itu ada layar lereng dan layar curah hujan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi ini.